Terus ketiga, masalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali karena rata-rata teman di Grab itu kan miskin lah. Tapi jangan miskin sampai miskin hati gitu. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berkelana di bumi Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki utuh. Terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi di antara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah, kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika enggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang enggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau enggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh. Karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kowe ojo. Bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kowe ojo bodoh. Mungkin teman-teman di Grab juga gitu, wes bapak tok cong sing nasib ngene kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan. Sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan. Karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing nglakoni. Nah, di sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani. Jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan nganter penumpang itu harus sering muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan ayatnya, at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Ini diantara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siyaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak donya itu sampai harus jalan-jalan ibadah dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah dapatnya masalah kan. Sering gonjekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik. Sering gonjekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi.